إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah salat Jumat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik takwa. Menjalankan segala perintahnya dan menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang telah Dia berikan kepada kita. Dan marilah kita bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang sering kali kita lakukan di dunia. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umat-umat beliau yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Sidang Jumat yang berbahagia, di antara hal yang bisa menenangkan hati seorang hamba yaitu dengan mendengarkan wejangan atau nasihat. Selain bisa menenangkan hati, nasihat yang baik juga bisa membuat seorang hamba menemukan jalan kebenaran. Dan di antara pesan-pesan nasihat yang sudah seharusnya kita dengarkan, yang sudah selayaknya kita resapi lalu berusaha untuk mempraktekkannya, ialah nasihat yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa harus nasihat yang bersumber dari beliau sallallahu alaihi wasallam? Kenapa harus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita dengarkan, yang perlu kita resapi perkataan beliau? Jawabannya ialah karena tidak ada yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan yang keluar dari lisannya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yuntiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan berdasarkan wahyu yang diturunkan kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surat An-Najm ayat 3 sampai 4. Jamaah salat Jumat yang kami hormati, dari berbagai macam nasihat yang pernah disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, berikut
adalah salah satu contoh nasihat yang ringkas namun memiliki cakupan atau makna yang begitu luas. Dari Abu Dzar dan juga Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari pernah memberikan sebuah pesan yang isinya adalah sebuah nasihat ringkas namun memiliki makna yang begitu luas. Beliau bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Beliau bersabda, "Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada." Kemudian beliau melanjutkan, "Iringilah keburukan, dosa-dosa yang pernah engkau lakukan dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapus keburukan-keburukan tersebut." Kemudian beliau melanjutkan lagi, "Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik." Hadis riwayat At-Tirmizi dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Ketiga pesan yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam begitu ringkas namun memiliki kualitas. Ketiga pesan di atas mencakup hal-hal penting yang sudah seharusnya diperhatikan oleh setiap muslim dan juga muslimah, yaitu yang pertama tentang takwa, yang kedua tentang amal saleh, dan yang ketiga tentang akhlak yang baik. Yang pertama adalah takwa. Pesan pertama yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam ialah takwa. Apa itu takwa? Ringkasnya, takwa adalah menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Sudah seharusnya bagi kita untuk bertakwa kepada Allah tidak hanya di keramaian saja, namun juga di kesunyian. Tidak pula kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala hanya di pasar, namun juga ketika di kamar. Ingatlah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, benar-benar mengawasi dirimu. Al-Quran Surat Al-Fajr ayat ke-14. Yang kedua, yaitu amal soleh. Pesan kedua yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah tentang amal soleh. Beliau menyarankan, bahkan memerintahkan kepada umatnya untuk mengiringi keburukan-keburukan atau dosa-dosa yang telah dilakukan dengan perbuatan yang baik, dengan amal soleh. Mengapa harus demikian? Karena hal tersebut, yaitu amal soleh, bisa menghapus keburukan atau dosa-dosa yang telah dilakukan oleh seorang hamba. Ucapan beliau ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Innal hasanati tudhibnas sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu, amal soleh itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Al-Quran Surat Hud ayat 114. Oleh karena itu, marilah kita memperbanyak amal soleh. Selain sebagai bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita juga berharap dengan amal soleh tersebut yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW bisa menggugurkan banyaknya dosa-dosa yang pernah kita lakukan atau bahkan sering kali kita lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bi hadyi sayyidil mursalin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah.
Pesan yang ketiga yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW di hadis yang telah kita dengarkan tadi, yaitu akhlak mulia. Pesan ketiga yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ialah tentang akhlak yang baik. Sudah seharusnya bagi seorang muslim untuk berakhlak baik kepada orang lain. Di antaranya yaitu dengan bertutur kata yang lembut, tidak menyakiti baik melalui ucapan maupun perbuatan, dan tidak pula mengganggu kehidupan orang lain. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, al-muslimu man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu yang tidak suka mengganggu orang lain, baik dengan lisan perkataannya atau dengan perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad dinilai hasan oleh Syuaib Al-Arnaud. Orang-orang yang senantiasa berakhlak mulia, ini menunjukkan bahwa keimanan mereka sudah sampai ke derajat yang tinggi, bahkan bisa dikatakan sempurna. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya ialah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dinilai, dan beliau menilai hadis ini hasan sahih. Oleh karena itu jemaah sekalian, azzani Allah wa iyyakum, marilah kita senantiasa berusaha untuk berakhlak baik ketika sedang bermuamalah dengan manusia, terlebih lagi ketika sedang berinteraksi atau bermuamalah dengan orang tua kita. Sebisa mungkin kita perlihatkan akhlak yang baik, dijaga ucapan kita dan juga perbuatan kita. Semoga dengan demikian kita bisa meraih keimanan yang sempurna sehingga mudah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah 3 pesan indah yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Semoga kita bisa mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hada wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala khairil wara ar-rasulul mujtaba wan nabiyul mustafa al-habibul murtada kama amarakum bidzalika rabbukum jalla wa ala. فقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الملة والدين يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم نجِ إخواننا المؤمنين المستضعفين في سوريا وفي فلسطين وفي إندونيسيا وفي كل مكان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.